Halo Orbiters, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mas Panji di channel Orbit Co ID. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang RAM atau Random Access Memory. Sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng di bawah ya. Dah? Sip, mantap. Istilah RAM sendiri sudah tidak asing di telinga kita ya. Namun sebenarnya RAM itu apa sih? Baik yang belum tahu mungkin, RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat dalam perangkat gadget seperti laptop, handphone juga, kemudian komputer, dan sebagainya. RAM itu berfungsi sebagai penyimpanan sementara penyimpanan data sementara, dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup. Jadi saat perangkat hidup, RAM itu baru bekerja. Hal ini dimaksudkan bahwa perangkat yang hidup itu beroperasi, suatu aplikasi itu beroperasi dengan menggunakan RAM untuk menempatkan datanya secara sementara. Kapasitas RAM itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses data di suatu perangkat ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan akan semakin cepat apabila RAM-nya semakin besar. Apabila RAM-nya semakin besar, kecepatan kinerjanya akan semakin cepat. Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada suatu perangkat. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis RAM. Yang pertama ada Dynamic RAM atau DRAM. Merupakan jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh CPU secara berkala agar data yang di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu kapasitor dan satu transistor yang diperlukan per bit dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Kemudian yang kedua, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan RAM lanjutan dari DRAM. Namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM, kecepatannya itu dari 100 hingga 113 MHz. Ciri-ciri dari SDRAM sendiri adalah terdapat dua celah pada bagian kakinya yang diletakkan pada slot DIMM SDRAM di motherboard, serta mampu menampung memori hingga 1 GB. Oke, yang ketiga DDR-RAM atau Double Rate Random Access Memory. Nah, ini merupakan kelanjutan dari SDRAM ya. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satu waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin, mengkonsumsi daya listrik yang rendah. Kemudian DDR-RAM ini juga memiliki banyak generasi ya, dari generasi awal sampai generasi sekarang udah. Ini merupakan contoh DDR-RAM, ini ada DDR4, ini ada DDR3, kemudian DDR4L, 3L. Ya, jadi DDR-RAM merupakan RAM yang banyak digunakan untuk banyak dicari lah. Yang paling kita kenali itu biasanya DDR-RAM. Jenis RAM ini baik digunakan pada laptop guna untuk menghemat daya listrik dan lebih maksimal dan kecepatan yang tinggi. Untuk kapasitas memorinya ini berbagai jenis ya. Ada yang 1 GB, 2 GB sampai 16 GB. Ada yang lebih dari 16 GB sih, tapi ini adanya kita 16 GB. Kemudian yang keempat, RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Nah, RDRAM ini proses kerjanya lebih cepat dari umumnya dan lebih mahal juga dari SDRAM. Jenis SDRAM ini digunakan pada perangkat komputer menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Jenis RAM ini menggunakan slot RIMM yang sama dengan SDRAM. Ini merupakan teknologi chip yang dinamis besutan Rambus. Ini merupakan lisensi khusus untuk teknologi semikonduktor yang memproduksi chip. Yang kelima, SRAM atau Static Random Access Memory. Ini merupakan jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus menyegarkan atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dibanding dari DRAM dan SDRAM. Memiliki desain yang cluster 6 transistor yang berguna menyimpan setiap bit informasi. Desain inilah yang membuat SRAM lebih mahal dan lebih cepat.
Ya, secara fisik chip, biaya pemanufakturan chip pun kira-kira 30 kali lebih besar daripada DRAM. Namun sayangnya SRAM itu memiliki kekurangan, yaitu biaya produksi yang mahal. Jadi hal ini membuat persediaannya hanya dalam kapasitas kecil yang diperuntukkan untuk hal-hal yang penting-penting saja. Yang keenam, EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory merupakan jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan prosesor Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan pengambilan data dalam waktu yang bersamaan. Jenis memori ini digunakan untuk menggantikan primary memory yang ada pada komputer terdahulu, yaitu FPM RAM. Karena biasanya menyimpan dan membaca secara bersamaan, maka kecepatan baca tulis EDORAM juga bisa lebih cepat juga. Oke, yang terakhir, NVRAM Non-Volatile Random Access Memory merupakan jenis memori komputer dengan random access yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi dilakukan oleh firmware seperti EFI, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat embedded, misalnya router. Pada umumnya NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupkannya agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai lithium dengan CR2032. Data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan menghilang walaupun dayanya dimatikan itu. Jadi itu tadi jenis-jenis RAM. Sekarang kita part selanjutnya adalah membahas ciri-ciri RAM yang rusak. Ada beberapa ciri kalau RAM tuh mengalami kerusakannya, antara lain tuh kinerja pada program komputer tuh semakin menurun. Jadi yang awalnya cepat jadi lemot. Kemudian komputer atau laptop sering restart sendiri. Kemudian tiba-tiba layar komputer jadi blue screen. Berbunyi apabila ingin mengganti booting. Berbunyi apabila mengganti slot. Kemudian pada kipas itu berbunyi krek-krek gitu. Jika menyalakan HDD LED tetap menyala tetapi tidak masuk booting. Jadi HDD-nya aktif, RAM-nya tidak aktif gitu ya. Lalu tidak terdapat suara lain selain kipas. Kemudian RAM yang rusak parah mungkin akan dideteksi oleh CPU dengan bunyi beep error code ya. Jadi beep 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 gitu. Tapi RAM yang rusaknya kira-kira 30% akan lolos diuji hardware. Jadi saat booting tidak akan error, bisa digunakan, bisa masuk di OS-nya. Tapi untuk menjalankan pemrograman, menjalankan OS akan sering mengalami blue screen. Biasanya ketika kita hendak menginstal software sering gagal juga. Kemudian jadi itu sedikit pengetahuan. Yang terakhir biasanya ketika kita menginstal software sering gagal. Ya, jadi itu sedikit pengetahuan tentang Random Access Memory atau RAM. Sekian video dari kami, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga aktifkan lonceng di bawah agar kalian mendapatkan notif dari kami kalau kami rilis video baru. Kemudian jangan lupa juga kunjungi website kami di orbit.co.id. And see you in the next video. Dah.